Ning dhuwur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dan juga berdiskusi mengenai 3 isu, yaitu yang pertama ada proses stokastik, yang kedua yaitu ada proses antrian, dan yang ketiga yang ada game teori. Sebelumnya perkenalkan, saya Ditya Anggara Putra, NIM D600-200-106. Kemudian ada rekan saya, Mas Tisnar Stoaji dengan NIM D600-200-104, dan Mas Muhammad Fatoni dengan NIM D600-200-134. Langsung saja ke isu yang pertama, yaitu proses stokastik. Proses stokastik adalah himpunan variabel random yang merupakan fungsi dari waktu atau time. Parameter waktu di sini diartikan dalam arti luas. Proses stokastik sering juga disebut proses random atau random proses. Selanjutnya, di sini kami mengambil 3 contoh kasus proses stokastik. Yang pertama yaitu terjadinya hujan di suatu tempat, yang kedua kedatangan pelanggan pada suatu pusat servis, dan yang terakhir yaitu antrian pelayan perbankan. Sebagai contoh, salah satu proses stokastik adalah terjadinya hujan di suatu wilayah. Misalnya, suatu hari hujan turun dengan kemungkinan tertentu, di kemudian hari hujan turun dengan kemungkinan lain, dan seterusnya di kemudian hari memiliki kemungkinannya masing-masing, apakah akan terjadi hujan atau tidak. Selanjutnya yaitu proses kedatangan pelanggan pada suatu pusat servis. Sebagai contoh, proses kedatangan pelanggan pada suatu pusat servis dapat dimodelkan dengan proses Poisson periodik dengan periode 1 hari. Jika laju kedatangan pelanggannya meningkat secara linear terhadap waktu, maka model yang lebih sesuai adalah proses Poisson periodik dengan turn linear. Pada proses kedatangan pelanggan tersebut, fungsi intensitas menyatakan laju kedatangan pelanggan. Kemudian yaitu yang terakhir, antrian pelayanan perbankan. Pemodelan stokastik terbagi beberapa proses, di antaranya yaitu proses Poisson. Pemodelan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari sebagian besar bisa didekati dengan pendekatan proses stokastik Poisson. Proses Poisson banyak dijumpai pada pemodelan teori antrian. Antrian merupakan bagian dari proses Poisson yang yaitu suatu fenomena menunggu yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari manusia. Situasi menunggu juga merupakan bagian dari keadaan yang terjadi dalam rangkaian kegiatan operasional yang bersifat random dalam suatu fasilitas pelayanan. Pelanggan datang ke suatu tempat dengan waktu yang acak, tidak teratur, dan tidak dapat segera dilayani. Situasi antrian yang pada umumnya terjadi pada kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu antrian dalam pelayanan perbankan. Baik, terima kasih. Itu materi dari proses stokastik. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman. Ya, sebelumnya izin bertanya kepada Mas Adit mengenai materi yang sudah disampaikan proses antrian ya. Izin bertanya terkait sistem antrian dalam pelayanan suatu bank itu kan ada yang namanya proses Poisson. Nah, mungkin sebelumnya bisa dijelaskan apa itu proses Poisson. Terima kasih. Ya, izin menjawab ya untuk Mas Fatoni. Di sini proses Poisson itu merupakan proses menghitung yang digunakan untuk menentukan jumlah kejadian dalam selang waktu tertentu. Contoh lainnya itu ada kedatangan pelanggan pada suatu kasir, terus adanya gempa bumi di suatu tempat tertentu, kemudian adanya kejadian misal mati listrik. Nah, itu merupakan contoh proses Poisson yang lain. Terima kasih. Ya, sebelumnya atas jawaban yang sudah diberikan cukup jelas. Terima kasih.
Ya Mas Fatoni, sama-sama. Mungkin bisa dilanjut ke isu berikutnya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua sendiri yaitu adalah antrian. Antrian sendiri merupakan suatu fenomena yang dihadapi pelanggan terhadap industri jasa. Kemudian ini ada 3 komponen utama dalam fenomena antrian. Yang pertama itu calling population, kemudian sistem pelayanan, dan yang ketiga ada kondisi keluar sistem. Calling population sendiri merupakan populasi yang akan dilayani di setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalnya orang, mobil, panggilan telepon untuk dilayani, dan lain-lain. Unsur ini sering dinamakan proses input. Proses input meliputi sumber kedatangan atau biasa dinamakan calling population. Dan cara terjadinya kedatangan yang umumnya merupakan variabel acak, menurut Kevin dan kawan-kawan pada tahun 2002. Variabel acak adalah suatu variabel yang nilainya bisa beberapa saja sebagai hasil dari percobaan acak. Variabel acak dapat berubah diskrit maupun kontinu. Kemudian yang kedua adalah sistem pelayanan. Sistem pelayanan antrian sendiri meliputi beberapa hal, yakni garis antrian atau baris tunggu dan ketersediaan fasilitas. Garis antrian atau baris tunggu merupakan faktor-faktor yang terkait dengan garis antrian meliputi panjang antrian, jumlah baris antrian, dan disiplin antrian. Kemudian yang kedua, ketersediaan pelayanan. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam mekanisme pelayanan, yaitu tersedianya pelayanan, kapasitas pelayanan, karakteristik waktu pelayanan, dan lamanya pelayanan. Kemudian yang terakhir adalah keluar sistem. Setelah pelanggan dilayani, ada 2 kemungkinan kondisi pelanggan itu keluar sistem. Yang pertama, pelanggan mungkin kembali ke populasi sumber dan mengantri lagi. Misalnya sebuah mesin setelah mendapat perawatan servis dan dioperasikan lagi, namun ternyata mesin tersebut rusak lagi. Atau yang kedua, pelanggan hanya kemungkinan kecil untuk mendapatkan pelayanan ulang. Misalnya sebuah mesin yang mendapat perbaikan menyeluruh atau modifikasi, sehingga kemungkinan kecil mesin tersebut dalam waktu dekat untuk rusak lagi. Di sini kita mengambil contoh antrian pelanggan bank. Kedatangan populasi yang akan dilayani dalam sebuah bank merupakan calling population, kemudian infinite-nya tidak terbatas, kemudian antriannya limited, yaitu terbatas karena dalam bank sendiri jika antrian sudah membludak akan ditutup layanannya. Kemudian yang ketiga ada fasilitas pelayanan, termasuk single channel multi server, yaitu jalur tunggal tahap berganda. Kemudian disiplin antriannya termasuk first come first service. Kemudian ini ada kedatangan antrian ke pelanggan bengkel yang kedatangan populasi yang akan dilayani, calling population, kemudian infinity-nya tidak terbatas, antriannya limited terbatas karena apabila antrian sudah membludak maka pemilik bengkel akan menutup untuk sementara waktu. Kemudian fasilitas pelayanannya multi channel, multi server, yaitu jalur berganda, tahap berganda, misalnya tahap pengecekan saat setelah servis. Kemudian disiplin antriannya first come first server. Kemudian yang terakhir ada antrian pengguna jalan tol, calling population, kedatangan populasi yang akan dilayani, calling population, infinity-nya tidak terbatas, antriannya unlimited, tidak terbatas karena di jalan tol selama jalan tersebut masih bisa digunakan maka jalan tersebut akan tetap dibuka. Kemudian fasilitas pelayanannya single channel, single server, jalur tunggal, karena pada jalan tol umumnya hanya membuka satu jalur dan tidak bisa bolak-balik. Kemudian first come, first server. Kemudian keterbatasan dalam teori antrian sendiri ada 2, yaitu masalah antrian terjadi jika fasilitas atau pelayanan terhadap peminat pelanggan tidak cukup memenuhi kedatangan pelanggan. Kemudian yang kedua, masalah antrian terjadi ketika jumlah permintaan pelayan terlalu sedikit sehingga terjadi fasilitas yang menganggur terlalu banyak. Terima kasih presentasi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Ya, Mas Tisna izin menyampaikan pertanyaan. Di bank itu kan ada sistem antrian ya, Mas. Nah, di sistem antrian itu setahu saya ada
kayak dua jenis antrian. Nah, di perbankan itu termasuk antrian yang mana? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adit untuk pertanyaan dan menjawab. Sebenarnya ada dua jenis antrian, yaitu yang pertama batasan panjang antrian biasa terbatas, yaitu limited, dan yang kedua bisa juga tidak terbatas, yaitu unlimited. Dan di bank itu merupakan antrian nasabah di bank itu termasuk dalam jenis kategori antrian yang terbatas karena keterbatasan tempat. Seperti itu Mas Adit. Baik Mas Trisna, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Mas Adit. Mungkin untuk selanjutnya bisa teruskan teman saya Mas Fatoni. Ya, baik. Di sini saya akan menyampaikan isu 3 mengenai game teori yang mengambil pembahasan mengenai aplikasi game theory dan keterbatasan dari game theory. Apa sih itu game theory? Jadi game theory itu merupakan suatu studi mengenai model matematika yang mengembangkan interaksi antara kedua pemain yang merupakan individu yang rasional, di mana terdapat interdependensi antara strategi pemain. Kemudian dari game teori sendiri itu ada 3 elemen pembangun dari game teori itu sendiri. Yang pertama, elemen pertama itu mengenai pemahaman proses pembuatan keputusan yang berdasarkan model utilitas ekspektasian dari pembuatan keputusan. Yang kedua, ada proses yang mampu menghasilkan prediksi dengan mengkaitkan analisis dari pembuatan pilihan kepada konsep equilibrium. Yang ketiga, itu mengenai strategi permainan atau pilihan yang dihadapi merupakan salah satu cara strategi secara sekuensial. Preferensi para pemain dan informasi yang diperoleh pemain ketika membuat suatu pilihan. Selanjutnya ada manfaat game teori. Manfaatnya di sini saya mencantumkan 3. Yang pertama itu menguraikan metode kuantitatif secara ini terhadap pemain yang terlibat dalam persaingan untuk memilih strategi tradisional dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua, itu manfaat mengenai mengembangkan kerangka untuk pengambilan keputusan dalam situasi persaingan. Yang ketiga, itu dapat memberi gambaran atau penjelasan fenomena situasi persaingan seperti tawar-menawar dan perumusan koalisi. Yang ketiga, itu ada contoh pengaplikasian game teori. Pengaplikasian terhadap game teori sendiri, salah satu atau 4 contohnya itu, yang pertama ada tawar-menawar. Tawar-menawar itu merupakan program tawar-menawar dan keputusan yang diambil yang bertujuan untuk menetapkan harga. Yang kedua ada penentuan strategi. Dalam penentuan strategi, persaingan bisnis dapat menggunakan teori permintaan dalam menentukan strategi yang paling baik. Yang ketiga, strategi militer. Strategi militer berfungsi sebagai strategi militer yang metodenya paling baik untuk memenangkan suatu konflik dalam penerapan atau pengaplikasian game teori. Yang keempat, strategi investor. Merupakan penentuan strategi bersaing dengan investor lain dalam lelang obligasi pemerintah. Kemudian, hambatan dan keterbatasan dari game theory. Berdasarkan asumsi duopolis selalu melaksanakan kebijakan bermain aman. Yang kedua, duopolis sering mengambil resiko dalam kebijakannya sebagai memperbanyak keuntungan. Yang ketiga, duopolis tidak akan bersaing dalam mendapatkan keuntungan dalam jumlah konstan. Yang keempat,
keterbatasannya itu terletak pada game teori itu dapat diaplikasikan dalam duopolis, tetapi dapat menimbulkan masalah ketika diaplikasikan lebih dari 2 perusahaan. Mungkin cukup pembahasan mengenai game teori. Apakah ada yang perlu disampaikan atau pertanyaan? Izin bertanya ya, Mas Fatoni. Ya, silakan Mas Tisna. Kan tadi membahas tentang game teori. Saya ingin bertanya, apa tujuan dari teori permainan itu sendiri? Tolong bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, baik. Menjawab pertanyaan dari Mas Tisna mengenai tujuan teori permintaan permainan. Tujuan sendiri dari teori permainan itu kan intinya untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari persaingan yang berbeda-beda. Contohnya saja dalam teori permainan antara sebuah perusahaan. Nah, bisa dikatakan perusahaan 1 dan perusahaan 2 berkoalisi atau bersaing mengenai bagaimana membuat perusahaan itu menjadi lebih baik lagi. Dan biasanya itu melibatkan 2 atau lebih pemain atau kepentingan. Seperti itu, Mas Tisna. Oke, terima kasih Mas Fatoni atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, mungkin sekian presentasi dan juga diskusi yang sudah kelompok kami buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.